ternyata Jokowi ini kan endorse elitnya banyak juga. Gitu. Bahkan sebelumnya di 2012 ada fenomena voluntarism. Banyak relawan. Euforia demokrasi pertama, orang fanatik pada partai. Tapi di tahun 2012 fanatismenya beda. Mereka anti elit partai. Tapi mereka senang Jokowi. Sebagian besar dari mereka adalah generasi-generasi yang besar pada dua era Orde Baru. Ya, Orde Baru sendiri ada dua era. Halo sahabat OMB, obrolan bagi baru. Inilah Hanif Adrian, pengamat politik, dan hari ini kita akan bahas tentang society, terutama elite society atau yang disebut dengan masyarakat madani ya, dan bagaimana Jokowi melihat gejala-gejala civil society ini saat ini terhadap Jokowi dengan kritik-kritik yang ada setelah masalah di MK, dan hari ini kita coba menganalisis ya relasi antara civil society dengan Presiden Jokowi. Bung Hanif, Ya. silakan. Jadi pada episode sebelumnya kan saya bicara tentang bagaimana Jokowi itu muncul memanfaatkan atau berada dalam kebangkitan populisme. Walaupun tadi ada perdebatannya, ternyata Jokowi ini kan endorse elitnya banyak juga gitu. Nah, menariknya dalam kemenangan Jokowi di 2014, bahkan sebelumnya di 2012 ada fenomena voluntarism. Banyak relawan. Banyak relawan. Banyak relawan. Relawan ini kan sebenarnya nggak baru ya, nggak baru di Indonesia, memang baru. Karena kalau kita melihat tahun 99 misalnya, euforia demokrasi pertama, orang fanatik pada partai. Ya. Ingat tuh di Republika ada fotonya. Hari ini bundaran HI merah, besoknya hijau, besoknya biru, besoknya kuning. Ganti-ganti tuh. Dan tidak ada konflik ya? Nggak ada konflik. Karena udah ganti-gantian, udah diatur sedemikian rupa, dan memang lagi menikmati kebebasan. Ya. Tapi tahun 2012... Euforia ya? Euforia. Tapi di tahun 2012 fanatismenya beda. Mereka anti elit partai. Tapi mereka senang Jokowi. Ya. Dan muncullah fenomena relawan Jokowi. Jasme, ada aduh saya lupa, tapi yang ini paling sebenarnya perlawanan terhadap partai politik sebenarnya. Perlawanan terhadap partai politik. Ya. Dan kemudian mereka diorganisir dengan baik, itu salah satu faktor kemenangan Jokowi sebagai presiden di 2014. Kan kalau di Solo dia nggak pakai relawan. Ada mungkin relawan, tapi kan memang Solo ya basis merah lah. Merah itu, kemudian ya, geografinya kecil. Nah kalau di 2014 mereka nggak mau diidentifikasi sebagai merah, si relawan-relawan ini. Dan ada satu fenomena menarik setelah Jokowi menang, ya. Relawan-relawan atau so-called civil society aktivis di Jokowi ini bisa ngebergeng saat mereka menolak salah satu calon Kapolri yang di-endorse oleh seluruh fraksi yang ada di Partai politik DPR, namanya kan Komjen Budi Gunawan. Dia dicurigai sama kasus, kita nggak perlu pusing soal kasus ini. Ini menarik ya? Menarik. Ya. Dan penolakan civil society, ya mereka dukung KPK, ya mereka dukung KPK untuk membatalkan, ya kan KPK bilang menemukan ada kasus. Nah, kemudian kasus itu disampaikan Pak Jokowi, mereka pressing Pak Jokowi untuk kemudian hanya batal pencalonan tersebut. Walaupun ada peradilan, itu soal lain lah, batal. Ini menarik. Punya bergeng ternyata relawan ini buat Jokowi. Dan memang kan sampai sekarang relawan ini dirawat terus. Bahwa kemudian ada yang kecewa dengan endorse Jokowi terhadap Prabowo misalnya, itu soal lain. Ya. Tapi yang paling pasti relawan itu dirawat terus oleh Jokowi. Bahkan sempat bikin musyawarah rakyat, apa segala gitu ya. Nah ini menarik. Kenapa? Karena relawan ini sebenarnya biasa dalam demokrasi, tapi sayang kali relawan ini
adalah kelas menengah sebenarnya. Kelas menengah yang sebagian besar dari mereka adalah generasi-generasi yang besar pada dua era Orde Baru. Ya, Orde Baru sendiri ada dua era. Era di mana banyak kelas menengah itu lahir karena oportunisme, ya, generasi Mas Boy lah. Ya. Ada generasi yang lahir pada era di mana Pak Harto mulai mengemukakan keterbukaan, tapi kemudian diberangus dengan banyaknya pemberedalan pers, Tempo, Editor Detik zaman itu. Ya generasinya 90-an lah. Ya. Mereka udah radikal tuh. Generasi yang oportunis dan yang radikal ini ada di kelompok relawan. Sebenarnya relawan manapun dalam fenomena ada yang oportunis, ya pastilah. Pasti orang mendukung politik pengen sesuatu kan, sama oportunismenya biasa. Tapi ada juga sebenarnya mereka mengusulkan delivery kebijakan-kebijakan tertentu. Contohnya kebijakan itulah bagaimana penegak hukum adalah orang-orang yang punya komitmen tentang pemberantasan korupsi. Nah, saya melihat jadi relawan ini, relawan fenomena civil society ini adalah berupaya untuk mempengaruhi kebijakan, tapi belum bisa menghilangkan citra oportunismenya. It's okay, ya haruslah. Ya. Namanya orang ingin memberikan usulan, pasti dia ingin dapat balasan. Tapi harusnya mereka punya satu rangkaian kebijakan. Kebijakannya apa? Nggak usah partai. Karena kalau kita lihat di Jerman misalnya, atau di Inggris misalnya, kan pertama gerakan partai buruh itu awalnya adalah civil society, namanya Fabian Society. Memang orang sosialis. Gitu. Mereka nggak bisa, belum punya modal untuk mengalahkan dominasi partai konservatif, pendukung kerajaan. Partai liberal yang lebih dukung kaum borjuasi. Ya udah mereka bikin Fabian Society aja. Yang penting punya usulan kebijakan pada partai tertentu, biasanya partai liberal. Nah, dari situ kan mereka berkembang, jadilah partai buruh. Jadi kekuatan kelas buruh, kelas taninya memang genuine dari bawah gitu. Nah, saya lihat relawan di Indonesia mungkin nggak sabar. Ini artinya ujungnya mengalami kelembagaan tertentu yang apa gitu ya? Nah, harusnya terlembaga dengan baik. Dan memiliki proses ideologisasi, politisasi yang baik gitu. Jadi civil society-nya tetap nanti terawat di masa depan, tapi ada partai politik yang mempunyai komitmen terhadap agenda-agenda civil society. Gitu. Nggak apa-apa ada partai lain yang komit pada oligarki, it's okay. Oligarki biasa kok dalam demokrasi. Partai yang komitmen pada, kalau di Inggris orang-orang kebangsawanan, kerajaan, silakan aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi harus ada partai yang punya komitmen terhadap agenda-agenda civil society. Agenda lingkungan, agenda ketenaga kerjaan, agenda agrarian, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini relawan-relawan ini kan bukan orang NGO kan? Ada beberapa orang NGO, ada. Ada beberapa orang NGO. Ada beberapa orang NGO. Dan tapi kita melihat decline. NGO Indonesia kan merosot nih. Kenapa nih, Bu Ani? Kalau info yang pernah saya dengar memang mungkin otokritik dari mereka sendiri, kan kita nggak pernah melihat, kecuali Walhi ya, saya hormat dengan Walhi, mereka memang civil society organizer yang the best, basisnya jelas gitu. Kita lihat kalau ada demonstrasi Walhi, memang masyarakat yang ikut mengerti gitu. Kayak misalnya isu ada PLTU Cirebon atau ada isu Kendeng, itu kan memang orang-orang yang memang disadarkan dengan baik gitu. Tapi banyak LSM itu kan NGO ini kan dibahasakan dengan lembaga swadaya masyarakat Orde Baru kan bilangnya begitu. Ya, jadi donor-donor dunia melihat bahwa mereka tidak menghasilkan social profit yang besar dalam pengembangan agenda demokrasi. Di samping juga memang sebaiknya donor-donor untuk LSM itu harus lebih banyak dalam negeri. Kalau kita ada model yang ideal ya memang Inggris dan Jerman ya. Kan Fabian Society itu civil society yang dibiayai Partai Buruh. Ada Friedrich Ebert Stiftung yang dibiayai oleh Partai Sosialis Jerman dan lain sebagainya. Jadi menurutnya ya pasti karena donor lebih tertarik untuk melihat
memperbaiki agenda demokrasi di India dan Afrika, saya lihat. Geser. 10 tahun belakangan ya. Geser ke sana. Geser. Mau dari PBB, mau dari donor-donor beberapa lah. NDI, FES, FNS, Freddy Naumann Stiftung, dan lain sebagainya. Lebih concern pada isu-isu di India dan Timur Tengah, serta agendanya juga sudah bukan advokasi, tapi lebih community development. Karena kalau kita lihat fenomena di Afrika, civil war kan udah berkurang. Mereka udah masuk agenda pembangunan, air bersih, masalah AIDS, masalah apa segala, itu yang lebih memerlukan TBC, penyakit-penyakit wabah, yang lebih memerlukan concern orang-orang concern pada community development. Begitu. Nah nih, ini NGO nih kan kalau relawan kan terkait dengan kekuasaan yang berkuasa saat itu kan. Nah kayak NGO kan dia juga melakukan perlawanan, tapi perlawannya tidak punya magnitude untuk ngelawan. Nih kenapa nih? Ya, mungkin karena begini, kalau tadi kita lihat NGO ini pada dasarnya banyak orang yang peduli politik, tapi dia menjaga jarak dengan partai politik. Karena partai politik juga agenda kebijakan partai politik sangat berbeda jauh dengan agenda daripada agenda politiknya NGO. Misalnya agenda hijau. Partai politik mana yang punya concern tentang greennomics, green economics? PKB ini. Kebijakan yang PKB, bukan kebijakan lingkungan. Apakah PDI misalnya? Partai yang banyak aktivis NGO-nya. Syahbani, semua Sundari, banyak sekali kan di sana kan. Atau partai yang ada satu fenomena, ada kartelisasi partai politik. Jadi partai politik meninggalkan basis-basisnya, dia lebih concern pada bagaimana supaya tetap bertahan menguasai sumber-sumber daya keuangan negara, tetap jatah kementerian. Kita lihat lah kan, pokoknya partai ini harus dapat jatah 2. Yang satu karena suara lebih besar 3, yang paling besar 5, 6, kan begitu. Kan kartelisasi nama partai politik. Karena mereka lebih concern pada penguasaan sumber daya uang negara, sumber daya keuangan negara, mereka lupa untuk merawat basisnya. Basisnya kan bukan hanya rakyat, tapi basisnya adalah para aktivis pro demokrasi yang ada di NGO tadi. Ketika ini tidak nyambung, maka kita lihat civil society melemah. Karena apa? Karena saluran mereka untuk menyampaikan aspirasi tertutup dengan partai politik yang fenomena kartelisasi tadi ada di kartelisasi tadi. Kartelisasi penyebabnya. Kartelisasi penyebabnya sebenarnya ya. Nah kita lihat sebenarnya kayak ICW. Ketika KPK melemah, kita cuplik lah, ngambil cuplik satu. KPK melemah, ICW juga melemah. Nah, nanti fenomena apa sebenarnya? Apakah fenomena aktivismenya atau orangnya yang mulai nggak ada? Ya tadi, kalau ICW ini kan sempat, saya kalau ngelihat, kalau KPK itu kayak partai politik quote and quote, ICW ini civil society-nya gitu. Ketika partai politik KPK ini dalam tanda kutip menjadi partai pendukungnya presiden, karena presiden ketua dewan pengawasnya, mereka kan kehilangan induknya. Gitu. Harusnya memang ICW punya strategi lain. Ketika misalnya mereka melemah karena KPK-nya bagi saham, harusnya kan bagi saham sebenarnya kan. Itu ya harusnya mereka strategi lain. Misalnya mereka kembali aktif melakukan apa yang dulu dilakukan KPK. Mendekati mahasiswa. KPK dulu sering, zaman saya di kampus, mereka sering bikin seminar-seminar anti korupsi. Yang sederhana aja. Giri-giri ya. Bukan Giri waktu itu. Yang sering itu Mas Eko dulu namanya. Mas Eko. Deputi pencegahan. Tapi jangan yang agendanya tuh yang konkret. How to budgeting. Nah, gitu dia. Iya. Lebih teknikal ya? Teknikal mestinya. How to budgeting. How to control your government. Bukan propaganda ya? Propaganda aja gitu. Karena pasti kalau ada kegiatan, ya kan kalau LSM pasti konkret lah persoalannya. Donor datang gitu. Ya ini kan nggak ada ICW. Saya nggak pernah lihat lagi karena kalau ICW di zaman SBY anak-anaknya aktif nge-tweet tentang masalah korupsi, sekarang aktif ngeledekin
gubernur tertentu. Ini melemah. Ya? Iya, melemah. Bung Hanif, ini catatan terakhir ya. Apa yang bisa kita lihat secara umum korelasi civil society dengan kekuasaan, terutama di masa Jokowi? Ya, korelasinya nanti civil society justru harusnya tidak diam menunggu bagaimana mereka didengar, bagaimana mereka masuk menyuruh-nyuruh dalam kekuasaan itu bahasa Sumatera Selatan. Menyuruh-nyuruh apa sih? Atau Mas di KSP kan banyak juga tuh. Ya kalau mengandalkan seperti itu oke, tapi mereka harus berpikirnya beda, udah nggak bisa LSM lagi. Iya. Mereka udah harus menjadi penyambung daripada LSM itu. Tapi mereka nggak melakukan itu. Nggak nyambung. Mereka sibuk memobilisasi politik, melakukan mobilisasi politik. Iya. Ya, oke, tapi jangan ngaku LSM setelah itu. Kalau memang mereka concern pada LSM, ya harusnya ada jarak tertentu. Kami memberikan dukungan pada LSM mengorganisir masyarakat. Kan teorinya mendidik rakyat dengan organisasi, mendidik penguasa dengan perlawanan. Ya udahlah, si penguasa itu nggak apa-apa. Kan ada ceritanya di bukunya Bang Amir Hussein Daulay, terbit tahun 2010, bahwa Hariman Siregar itu adalah ketua tim sukses Habibie, tapi kalau ada anak-anak aktivis yang mau demo per Habibie, dia langsung bantu. Oh, kamu butuh berapa? Ya, bantuan buat lo ya, sekedarnya ya, pakai ya gitu lah. Dia senang justru. Ada yang mau demonstrasi Habibie gitu loh. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa dong. Iya. Kan demokrasi. Gitu. Nah, harusnya teman-teman aktivis yang kemudian jadi relawan masuk kekuasaan seperti itu. Apa-apa dia ngelawan. Ya. Feedback dia. Pressing dari bawah itu soal lain. Tapi kan tetap pasti ada suara-suara tertentu yang memang memerlukan perbaikan. Karena kan objektif aja mereka pasti. Rakyat protes ini, kalau protesnya itu memang rakyat, pasti ribuan orangnya. Tapi kalau nggak jelas, sedikit masanya kan gitu. Dan kemudian isunya hilang. Gitu. Iya. Inilah Bung Hanif Adrian, demokrasi, civil society, dan Jokowi. Terima kasih.